Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi nih di Umah Cerita. Kali ini ketemu sama kakak Lasti Ananta. Kakak gak sendirian nih, kakak lagi sama nenek Sisi. Perkenalkan, nama nenek Sisi. Kali ini kamu mau ngapain? Kali ini aku mau bercerita, Nek. Cerita apa? Cerita dari daerah Jambi yang berjudul Putih Kesumba. Putih Kesumba yang mau dimakan ular itu ya? Lihat aja nanti, Nek. Oke. Langsung aja nih teman-teman, kita mulai ceritanya. Duduk yang rapi ya. Nenek juga duduk yang rapi, Nek. Iya, oke. Daerah kita banyak cerita, dari yang seru sampai yang lucu. Budayakanlah cerita kita agar semua orang pun tahu. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jambi hiduplah sepasang suami istri. Mereka telah bertahun-tahun lamanya menikah, tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. Tetapi teman-teman, mereka tidak pernah menyerah, terus berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Malam pun tiba. Mereka sama-sama tertidur lelap dan juga sama-sama bermimpi didatangi seorang kakek-kakek yang mengatakan, Cuk, makalah rebung yang dililiti seekor ular agar kalian memiliki seorang anak. Pagi pun tiba. Sang suami pun bergegas untuk mencari rebung tersebut. Ia mencari di rumpun-rumpun bambu. Ia menemukan rebung yang di bawahnya dililiti seekor ular sepanjang tebu. Wahai ular sawah, izinkanlah aku mengambil rebungmu, agar aku dikaruniai seorang anak. Sang suami pun menceritakan perihal mimpinya kepada ular sawah. Akan kuberi rebung ini jika asalkan Tuhan mau menjanji, jika anak Tuhan laki-laki, anak itu akan menjadi milikku. Namun jika anak Tuhan perempuan, anak itu akan menjadi milikku. Berikan ia saat ia berumur 7 tahun. Sang suami pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh ular sawah. Ia bergegas memotong rebung tersebut dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, sang istri pun bergegas untuk memasak rebung tersebut dan menyantapnya bersama suaminya. Mau tahu nggak kelanjutannya adik-adik? Tetap di Umah Cerita. Nah, ketemu lagi nih di Umah Cerita. Pagi pun tiba. Sang istri pun berteriak sampai terdengar oleh suaminya. Suamiku, suamiku, ada apa istriku? Aku telah hamil suamiku. Apakah benar istriku? Benar suamiku. Sepasang suami istri tersebut pun amat berbahagia. Genap usia kehamilan sang istri pun melahirkan anak perempuan yang
cantik jelita. Mereka menamakan anak itu Putih Kesumba. Putih Kesumba tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar. Tapi saat umur Putih telah memasuki 7 tahun, mereka mengingat perjanjiannya kepada ular sawah akan memberikan Putih kepadanya. Tetapi adik-adik, mereka berniat untuk mengingkari janjinya kepada ular sawah untuk tidak memberikan Putih kepadanya. Keesokan harinya, sang ayah pun pergi untuk berlayar selama beberapa bulan. Istriku, jagalah Putih dengan baik. Aku akan pergi berlayar selama beberapa bulan. Baiklah suamiku, akan kujaga Putih dengan segenap jiwa dan ragaku, jawab sang istri. Keesokan harinya, sang istri dan Putih pergi untuk mandi ke sungai. Saat Putih sedang asik bermain air, tiba-tiba ular sawah yang amat besar pergi untuk menangkap Putih. Ibu, tolong Putih, ibu, tolong Putih. Namun adik-adik, ibunya tidak dapat menolongnya karena Putih telah dibawa oleh ular untuk pergi sangat jauh. Sudah beberapa bulan Putih di sini, tetapi belum juga ada yang akan menyelamatkan Putih. Putih pun selalu bertanya kepada paman-paman yang lewat di sekitaran tebing tersebut. Paman, paman, apakah engkau melihat ayahku? Tidak Putih, ayahmu masih di belakang, jawab paman-paman yang berlayar di sekitaran tebing tersebut. Tiba-tiba ular sawah menghampiri Putih. Putih, sudah seberapa besar hatimu Putih? Sekarang baru sebesar pinang ular sawah. Tetapi tidak hanya di situ saja ular sawah terus bertanya kepada Putih, sudah seberapa besar hati Putih. Sekali lagi Putih menjawab, sekarang sudah sebesar manggis ular sawah. Keesokan harinya ular sawah pun bertanya lagi kepada Putih, sudah seberapa besar hati Putih. Karena Putih telah 3 bulan tinggal bersama ular sawah, ia pun kehabisan jawaban. Sekarang sudah sebesar nyiru ular sawah, jawab Putih. Ular sawah pun amat berbahagia. Ia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada satupun orang yang akan menyelamatkan Putih. Tiba-tiba adik-adik, Putih melihat ayahnya yang berlayar di sekitaran tebing tersebut. Ayah, tolong Putih, ayah, tolong Putih. Ayahnya pun sontak terkejut melihat Putih ada di tebing tersebut. Ayahnya pun segera mengambil Putih dan membawanya pulang. Sesampainya di perjalanan, Putih dan ayahnya melihat 10 ekor ular sawah berdatangan ke tebing tersebut. Tiba-tiba ular sawah pun mengetahui bahwa Putih telah pergi dibawa oleh ayahnya. Ayamku lepas, ayamku lepas. Sesampainya di tebing tersebut, ular sawah pun mulai berdatangan. Ular sawah pun mulai bertanya, "Kumang, aku makan badannya ya Kumang?"
Dan satu lagi ular sawah bertanya, Kumang, aku makan kepalanya ya Kumang. Ular sawah pun amat ketakutan. Biasanya pesta ular tidak pernah gagal. Jika tidak ada santapan yang dimakan, maka yang mengundanglah yang akan jadi santapannya. Badan ular sawah pun habis dimakan oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah, Putih dan ayahnya bergegas menghampiri ibunya yang telah lama bersedih karena kehilangan Putih selama beberapa bulan. Sekarang adik-adik, Putih dan keluarganya hidup aman karena tidak ada satupun ekor ular sawah yang akan mengganggu mereka. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini adalah kita jangan pernah berputus asa. Teruslah berdoa kepada Tuhan agar semua yang kita impikan tercapai atau terwujud. Ingat teman-teman bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nek, iya, nenek ngeliat terus kok kamu cerita. Nah, adik-adik, cucu-cucu nenek, ingat, jangan pernah kita putus asa. Bener apa yang dikatain Kak Rasti itu. Kamu juga Rasti. Iya, Nek. Nah, jika ingin dengar cerita-cerita yang lainnya, tetap di Umah Cerita, Bunga TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya.